Haleluya, kembali kita bertemu dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat 8-10 disatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari daripadamu. Kamu tahu bahwa saudaramu di seluruh dunia itu juga mengalami penderitaan yang sama. Tapi Allah sumber segala kasih karunia, yang akan menguatkan, meneguhkan, melengkapi, dan memelihara kamu. Ini saudara, kita tahu bahwa tidak ada dalam kehidupan ini yang orang bebas daripada persoalan. Karena selama hidup di dunia kita selalu menghadapi segala pergumulan-pergumulan yang ada. Bahkan musuh kita, yaitu si iblis, tidak suka kalau kita menang. Tidak suka kalau kita bisa lolos dari persoalan dengan mudah. Tidak suka kalau kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga dengan sebuah kemudahan, dengan segala suatu kelancarannya. Dia akan menghalangi. Dia akan berusaha menjatuhkan kita, berusaha menggagalkan kita, berusaha mengalahkan kita. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa kunci untuk kemenangan adalah sadar. Kita sadar tentang hal itu. Kita sadar, kita tidak boleh memungkiri bahwa ada musuh yang berusaha menjatuhkan kita. Kita harus sadar bahwa mereka berusaha untuk menjatuhkan kita. Karena itu kita berjaga-jaga. Kesadaran akan membuat kita berjaga-jaga. Dan kalau sampai dia menyerang kita harus melawannya dengan iman yang teguh. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita menyerah dengan keadaan. Kita tidak boleh menyerah kepada pencobaan. Kita tidak boleh menyerah kepada tipu daya. Kita harus melawan. Karena kalau tidak dilawan, ya dia akan merajalela. Kalau tidak dilawan, ya dia akan menyerang kita dari segala jurusan. Dan kekuatan kita suatu saat akan semakin melemah. Tapi kalau kita lawan, kita gunakan segala perlengkapan yang ada. Seluruh perlengkapan senjata Allah, kita gunakan iman kita. Kita gunakan pengharapan kita. Kita gunakan keyakinan kita kepada nama Kristus. Kita gunakan segala kekuatan yang ada. Kita lawan dia dengan iman yang teguh. Dia akan lari dari hadapan kita. Pak, tapi kan saya sendiri. Tidak. Saudaramu di seluruh dunia juga mengalami yang sama. Dan Allah itu bukan Allah yang tidak bertanggung jawab. Allah kita itu bertanggung jawab. Dia meneguhkan kita. Dia menguatkan kita. Dia memelihara kita. Dia menjaga kita. Tapi dia ingin kita menjadi pribadi yang dewasa. Bukan cuma anak-anak. Yang ketika persoalan datang kita menangis. Tolong papa, tolong mama, tolong opa, tolong oma. Kita menjadi pribadi yang dewasa. Hadapi. Lawan. Karena kita telah diberlengkapi. Karena kita telah diberi otoritas. Karena kita telah memakan makanan yang keras. Karena kita telah memakan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Saya yakin ketika saudara mengerti firman Tuhan ini. Dan saudara melawan situasi yang ada. Dengan iman saudara, dengan pengharapan saudara, dengan keyakinan saudara. Saudara tetap bekerja di kala kondisi yang sulit. Saudara tetap beraktivitas dan berusaha menghidupi keluarga. Saudara tetap berusaha melayani. Saudara tetap berusaha bergerak dengan iman yang teguh dan keyakinan yang sama bahwa Tuhan berpihak kepadamu. Dan imanmu itu sangat mendukungmu. Maka engkau akan melihat pertolongan daripada Tuhan. Dan engkau akan melihat bahwa Tuhan menyertaimu. Dan kuasa Tuhan yang diberikan kepadamu itu lebih daripada cukup untuk menghadapi lawan-lawanmu. Karena musuh sudah dikalahkan. Oleh kematian Kristus di kayu salib dan kebangkitannya. Musuh telah dikalahkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan patah semangat. Bangkitkan iman kita. Lawan kondisi tersebut. Dengan keyakinan yang sama. Bahwa Tuhan di pihak kita. Tuhan meneguhkan dan menguatkan kita. Dan Tuhan memberikan pengharapan kepada kita. Dan kita bisa menang menghadapi persoalan tersebut. Karena Tuhan Yesus menyertai. Dan nama Tuhan adalah nama dan segala nama. Dan kita adalah orang yang dicintai oleh Tuhan. Tuhan di pihak kita. Amin. Haleluya. Amin.